Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa syarikul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhir. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur sebagai wadah syiar kepada kita sesama. Tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, memberkahi segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan pada waktu saat ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua. Selaku Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, sebagai Guru Mursyid Tauhid, memperjalankan berbagi ilmu, memperjalankan kerohanian kita kepada Allah sampai pada masanya rohani itu menjadi ada yang mengaku kalau itu wujud rohaninya. Dalam hal ini bagian dari ma'rifatullah yang akan kita pelajari adalah tujuan dari ma'rifatullah itu dalam rangka belajar mengenal Allah, bermakrifah kepada Allah. Bukan melihat Allah tapi bermakrifah. Bukan marifat tetapi makrifah. Makrifah ini adalah sebuah wujud pengenalan, sebuah tadabbur, pengkajian yang mana seorang manusia itu harus mengenali mana diri yang kenal dengan Allah. Tentunya yang syahadah, yang bisa langsung. Dalam hal ini, belajar kembali berma'rifatullah itu bersumber kepada satu wujud kaji. Satu wujud kaji. Sandaran dari kajian ma'rifatullah itu hanya satu. Kalau yang satu ini sudah mencapai tingkat iman kepada ilmunya,
sudah menjadi suatu wujud yang menguasai terlepas pegangan kemanusiaan, maka inilah kebenaran. Ya, kalau kita mengkaji wujud pada Tuhan, tidak boleh ada lagi kaji wujud dan maujud lain. Nah, tetapi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam ilmu ma'rifatullah atau mengenal Allah, semua pengenalan itu bersumber dari ma'rifat turuh. Ma'rifat turuh, yaitu mengenal hayat. Kalau kita lihat dari sisi tauhid, berma'rifatullah dengan kalimat la ilaha illallah dan berma'rifat turuh dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ingin mendapatkan ma'rifatullah, itu pengenalannya itu ada pada ma'rifat turuh, yaitu hayatnya Allah. Ya, ini dikatakan hayat atau disebut ma'rifatullah. Mana yang dikatakan hayatnya Allah? Yang bersifat hayat atau ruh bagi Allah. Nah, kita lihat mana amruhu tadi. Amruhu adalah innama amruhu. Nah, kalau innama amruhu itu kita belajar kepada pengenalan hayatnya Allah, ruhu. Nah, itu yang dikatakan ma'rifatullah tadi, ada yang dikatakan ma'rifat ruh. Mana yang dikatakan ruhu bagi sirnya Allah, pengenalan hayat kerahasiaan, dan mana yang dikatakan ruhi, nah pengenalan hayatnya. Itu kita harus benar-benar memahami. Apalagi menuju sebuah kodrat. Nah, menuju sebuah kodrat, tapi bukan dikatakan ruha. Ruha itu tidak ada dalam istilah tauhid. Yang ada adalah kodrat. Antara ruhu dan ruhi, kehidupanku dengan hidup. Nah, ini yang aku hidupkan, yang menghidupkan ruhu, yang hidup ruhi. Nah, ini yang akan menjadi hayat. Ini yang akan menjadi hayat. Jadi intinya mana yang dikatakan hayatullah, ya, mana yang dikatakan hayatullah. Nah, itu yang paling penting. Kita mengenal dan belajar dari ruhu, ruhi dan kodrat. Ini ma'rifat turuh. Apa yang dikatakan dengan ma'rifat turuh tadi? Sebuah hayat yang bertajalli dalam wujud sifat bagi Allah, yaitu sebagai wujud sifat. Jadi kehidupan yang dimaksud bukan ruhnya makhluk, tetapi ruhnya adalah waruhu alfi sifatun. Ya, ruh itu adalah sebuah hayat yang bergerak. Nah, ini sebuah hayat yang bergerak. Jadi kita harus bisa memahami kalau ma'rifat turuh adalah sumber pencarian yang paling tepat. Ya, sumber pencarian yang paling tepat. Jadi tidak boleh kita melaksanakan tauhid lain karena syahadat menuntut ma'rifat turuh Muhammad Rasul wallah, Rasul Allah. Arti hakikat dari mana ini? Ruh yang berasal dari Allah yang disebut Muhammad dan berkodrat. Asmanya Muhammad, tapi kodratnya adalah zat yang ditiupkan sebuah kesempurnaan bernama ruhu. Jadi dengan demikian
Mempelajari ma'rifat turuh ini adalah kita mengkaji hayat-hayatnya Allah. Nur termasuk hayatnya Allah. Zat termasuk hayatnya Allah. Batin termasuk hayatnya Allah. Nah, ini yang dinamakan sebuah hayatullah. 3 kodrat tadi adalah hayat bagi Allah. Ya, ini adalah yang disebut dengan diri Rabbani. Ya, disebut dengan diri Rabbani atau diri yang menguasai. Ya, Rabbinas, Rabbani. Nah, diri. Nah, inilah hayat. Siapa nama kecil dari diri Rabbani itu dihimpun semuanya? Nah, inilah yang dikatakan ruhani. Ya, itu yang dikatakan dengan ruhani. Nah, ruhku. Nah, jadi untuk mendirikan sebuah ma'rifat turuh tadi harus dinyatakan segala bentuk cara pentajaliannya. Ya. Harus diadakan tajalinya. Bagaimana muncul awalnya yang dikatakan hayat Allah. Ya, kalau hayat Allah ini sudah ada sebuah perumpamaan yang dihalalkan. Berwujudlah seperti ahyan karajiah. Ahyan karajiah ini sebuah diri yang dihalalkan untuk disamakan mencapai jalannya, dan berdiri memiliki kodrat sumbernya. Nah, ini yang dikatakan ahyan sabita. Nah, jadi yang dikatakan ma'rifat turuh adalah himpunan ruh yang diutus. Makanya kalau syahadat itu adalah Rasulullah, artinya ruh yang diutus oleh Allah. Jadi kalau sudah kodrat berdiri sir keakuan pada syahadat, maka dengan dia bertajali kepada Sayyidina Muhammad, maka Muhammad Rasul Allah. Nah, inilah yang menjadi utusan Allah. Jadi kalau kita melihat kodrat saripati dari Asma Muhammad adalah ruh yang diperjalankan. Nah, gitu. Jadi sebuah ruh atau hayat yang diperjalankan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan adanya kita memahami, kunci memahami ma'rifatullah itu ada dari sifat pencarian yang berkalam Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita dikatakan banyak bahasa-bahasa ma'rifat, ya Muhammad itu ya dia juga. Nah, itu bahasa yang tidak boleh dikeluarkan. Martabat Tuhan berkaji wujud. Ya, ingat, martabat Tuhan itu kajinya wujud yang tidak boleh disamakan. Nah, setelah dia bertauhidin, ya, bertauhidin artinya bertajali dengan sifat menyembah dan disembah. Ada kodrat umat pada zat Allah, ada kodrat umat yang bersifat dari sirullah. Jadi kalau kita berbahasa, hati-hati menggunakan bahasa ma'rifatullah, karena bahasa itu bisa melanggar adab ruhani kita kepada Allah. Jadi tidak boleh di dalam mengembangkan kepada orang yang tidak dalam satu ruhani atau baiat dengan kita, itu bahasa ya Muhammad itu ya Allah juga. Nah, tidak. Ada cara yang terhormat dalam menyampaikan. Makanya Allah memilih orang-orang yang bisa menyampaikan yang hak. Kalau membesarkan yang besar, itu ahli semua orang.
rata-rata, tetapi membesarkan sebuah wujud ke permukaan umat bukan pekerjaan yang mudah. Menyatakan ketuhanan Allah yang bernama Allah untuk ada dalam pandangan batin manusia, tidak semua orang yang mampu. Ya, tidak semua orang yang mampu. Yang ada membesar-besarkan tanpa kodrat. Nah, ini marifat turuhnya enggak benar. Kenapa? Marifat turuh menyampaikan marifatullah pada kodrat yang sama dengan tidak bermakfiratul izzatullah atau bermakfiratul sifatullah. Arti makfiratul itu apa? Membesarkan dengan jalan lain. Karena tidak ada yang dua, semua satu. Kalau makfiratul izzatullah, kalau kita bicara zat, jangan menyebutkan zat-zat yang lain. Ya, karena setelah zat itu hanya ada hayat. Kaji itu tauhid, tauhid itu tunggal. Jadi kalau kita bicara Tuhan, tidak akan pernah membicarakan yang lain kecuali kajian wujudnya semata yang dikaji oleh maujudnya. Ini yang dikatakan kaji. Kalau kita sudah menelan korban, apa korban? Yang lain menjadi bahasan contoh kajian yang benar, itu salah. Tidak ada contoh yang buruk, semua itu mulia di sisi Allah. Tinggal lagi kita berpikir dengan rasa dan perasaan kita. Apa kita tega melihat orang tidak melaksanakan tajalli ibadahnya kepada Tuhan? Nah, inilah yang dikatakan ma'rifat turuh. Jalan pencarian tentang wujudnya Allah pada diri adalah dengan ma'rifat turuh, dengan hayatnya yang berkodrat Muhammad Rasulullah. Itu kodratnya. Ya, karena zat kunal itu ada pada wujudnya Muhammad. Muhammad berwujud karena ada makom ilmu, makom sifat dengan ma'ani, bahkan makom batin dengan markubah pada jantung, ma'ani pada kening, qalbi pada hati halus kita, dan qudrat pada maujud hidup kita. 4 makomnya pencapaian syariat hakikat tarikat marifat menelan 4 kodrat. Di dalam kodrat ada kodrat wujud namanya. Ini pula dikaji dengan 4. Mana yang kaji wujud, mana yang kaji sir, mana yang kaji batin, dan mana yang kaji kodrat. Wujud, sir, batin, kodrat, 4 lagi ada di dalamnya. Jadi pentadaburan itu tidak menyinggung kepada makna ibadah kepada semua umat dan semua agama. Kalau kaji Tuhan, ya kaji Tuhan. Jangan bawakan kepada kaji iman. Siapa Tuhan itu? Adalah usuluddin. Dia lebih dahulu daripada agama. Kenapa usuluddin dimasukkan ke dalam agama? Yang membuat berantakan mata hati orang, berantakan pandangan hati, berantakan makrifat, berantakan keyakinan. Yang paling berantakan adalah iman. Ini karena salah penempatan makom kaji tentang ketuhanan. Itu usuluddin. Kalau kita kaji agama itu awaluddin. Nah gitu ya. Beda pemakom, pemahamannya itu beda. Jangan kita kait-kaitkan satu sama lain, karena usulnya memiliki perbedaan, namanya makom. Kalau makom usuluddin, awal diri adalah Tuhan, ba'dal wahid, tunggal awal mula jadi. Kalau awaluddin marifatullah berasma, Allah akan sebuah iksan, di dalam diri ada Tuhan, bukan dalam nama. Nah itu marifatullah, dapat mencapai asma Allah, dapatlah husnanya. Di husna inilah hu, aku, sin, manusia, nas. Nah itu keakuan.
Mana aku dan keakuanku? Itu husna. Begitu jemaah hadirin hadirat. Jadi memahami ma'rifatur ruh adalah salah satu jalan untuk tidak bersekutu kepada Allah dalam pencarian. Jadi saya harapkan kepada kita, sahabat dan kerabat, saudara-saudaraku semuanya, di dalam memperjalankan rohani kepada Allah, kita memperjalankan sesuai dengan namanya, ruhani. Ya, kalau ruhani itu sudah ruhku dalam sebutan kepribadian Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana kita bisa memperjalankan iman kita dalam mengikuti wasilah kajian yang dibawakan oleh mursyid kita. Jangan hanya kita mendengar, habis mendengar lupa. Jangan kita hanya mendengar, habis mendengar, selesai. Sama sekali tidak ada yang singgah. Itu diakibatkan apa? Karena kita tidak mendapati kodrat pembahasan kaji yang sebenarnya. Gitu. Jadi tidak kodrat iradat ilmu kajinya duluan ilmu, baru kodratnya belakangan. Terbaliklah. Gitu. Jadi kalau kita belum paham, lebih baik kita cari yang bisa membawa dan memperjalankan kita, yaitu Amirul Mukmin kita, ahli diri kita. Jangan mencari guru. Guru itu banyak, ulama juga banyak, tapi yang menjadi amirmu enggak banyak. Artinya yang bisa menjadi ahli dirimu, yang tahu bagaimana kamu, bagaimana kita, itu hanya ahli diri kita. Nah, jadi harus kita benar-benar tahu jalur ma'rifatullah itu. Jalur ma'rifatullah itu adalah ma'rifatur ruh. Bagaimana kita banyak-banyak mengenal kodrat hayatnya. Karena tidak ada kodrat yang mati di sisi Allah. Semua kodrat itu hayat, hidup. Nah gitu ya. Artinya ha awalnya, to belakangnya, hayat. Artinya kekuatan yang hidup, ya, aras, kekuatan yang nyata. Nah, dengan demikian kita akan lebih mengerti, ya, kita akan lebih mengerti untuk bisa mendapatkan pencarian kita kepada wujud Tuhan yang kita harapkan, yang akan menjadi sembahan diri. Nah, belajarlah dengan baik. Carilah jalan yang benar, jangan kita merasa terlambat, karena cepat bukan artinya baik, lambat bukan artinya ketinggalan di jalan Allah. Jadi saya harapkan sesuailah kodrat yang mencari dengan kodrat yang dicari. Nah ini jangan ada keterpisahan. Merasa sebuah umat, seorang umat mencari Tuhan, jangan. Umat itu tidak ada bentuknya, Tuhan juga tidak ada bentuknya. Tapi dengan nilai dan martabat keumatan, di sinilah timbulnya rasa adanya ketuhanan, adanya sifat Tuhan, karena kita sudah merasakan sifat umat itu kita. Nah, jadi dengan demikian insya Allah mudah-mudahan dengan perjalanan ma'rifatur ruh kita akan bisa mendapatkan ma'rifatullah. Berma'rifatullah dengan la ilaha illallah dan berma'rifatur ruh dengan Muhammad Rasulullah. Selamat kajianmu sampai kepada wujudnya. Tetapi kalau tidak, innama amruhu iza. Nah ingat 82 tadi. Innama amruhu ruh. Ya. Nah, di sini kalau kita belum bisa bagaimana mendapatkan pencarian ma'rifatur ruh, maka
carilah jalan yang tepat. Jalan yang tepat, guru yang ditunjuk oleh hatimu. Karena itulah yang dikatakan Amirul Mukmin. Jadi bukan guru yang didengar dia banyak punya jamaah, dia hebat, tidak. Guru yang ditunjuk hatimu. Dapatkanlah dia. Itulah ahli dirimu. Dia paling tahu bagaimana memperjalankan kamu. Baik para hadirin dan jamaah dimanapun berada rahimakumullah. Dengan wawasan dan pemahaman yang kita berbagi tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Demi meningkatkan iman dan takwa kita. Meningkatkan kuantitas diri, mendapatkan peningkatan kualitas ibadah. Ibadah tanpa nilai, kerajinan tidak akan menjamin. Ingat itu. Kalau kita sudah bisa mengikuti arus dan gelombang tauhid dan kita betul-betul sami'na wa ta'na, ingat tidak ada yang mampu membantumu untuk mengenalkan kepada Allah kecuali kamu mengenal sewujud diri yang tidak bersekutu dengan Allah, yang sangat kenal dengan Allah. Makanya jatuh alam saksi, aku bersaksi. Ingat, tidak ada yang dapat melainkan hanya dalam wujud saksi. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan peningkatan pemahaman, wawasan, kita bisa mencapai pencarian kita kepada Allah. Bertakarubnya diri menuju Allah, bukan mendekatkan tanpa takarub. Memperjalankan diri kita bermuqarrabin kepada Allah, tentunya dengan jalan istiqomah kepadanya. Insya Allah, carilah guru yang tepat, ilmu yang tepat, dan murid yang tepat. Guru yang tepat adalah guru yang hak, murid yang hak, dan kajian yang hak. Insya Allah. Barakallah. Amin. Bagi para hadirin jamaah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan tuntunan pemahaman ilmu tauhid kepada Allah, mentauhidkan diri kepadanya dengan ma'rifatullah, insya Allah mudah-mudahan. Silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur, atau menghubungi saya langsung dalam WhatsApp telepon 0813 9833 7904. Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam rangka belajar dan mengajar live, insya Allah seminggu sekali akan mendapatkan kebenaran yang hakiki kepada Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.